Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda kehancuran mantan sudah dekat, ya. Jadi ketika mantan mengkhianati kita dan setelah itu dia berhasil mendapatkan seseorang yang begitu dia idam-idamkan, yang sudah dia prospek, yang sudah dia kejar-kejar, di saat kita masih jungkir balik mencarikan nafkah untuk dia, berjuang untuk kebahagiaannya, dan seterusnya. Nah, artinya mantan sudah selingkuh duluan. Dan kemudian dia berhasil mendapatkan orang yang dia inginkan tadi. Dan sesungguhnya di balik segala kesombongan mantan pada saat ini, tanda-tanda kehancurannya justru sudah terlihat dan semakin dekat, ya. Tentu tanda kehancuran manusia yang pertama adalah ketika dia sombong. Jadi ketika orang itu sombong, itu dia sama saja mengundang doa-doa yang buruk untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena hampir semua orang tidak menyukai orang yang sombong. Orang yang sombong itu biarpun tidak terkatakan, tetapi hati setiap orang yang disombongi itu akan membisikkan doa yang buruk untuk orang yang sombong tadi, ya. Misal orang yang sombong itu dari cara berjalannya saja. Cara berjalannya itu biasanya kepalanya tidak mau melihat ke bawah. Jadi kalau berjalan itu ndangak begitu, ya. Kemudian orang yang sombong itu tidak mau kenal dengan orang lain. Jadi jangankan orang yang memang belum dia kenal, bahkan orang yang sudah dia kenal pun, dia seakan-akan tidak pernah mengenalinya. Nah, itu orang-orang yang sombong itu. Juga memamerkan segala apa yang ada pada dirinya tadi. Dia punya pasangan, terus tuh dia pamerkan di media sosialnya setiap hari. Dia punya pekerjaan yang begitu keren pada saat ini dengan gaji yang besar, dengan kantor yang keren dan seterusnya, dan terus dia pamerkan di media sosialnya. Jadi ketika orang-orang yang dia sombongi itu membisikkan doa untuknya, maka doa dari orang-orang yang dia sombongi itu tadi akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dirinya. Kita sudah sering tuh membahas tentang doa orang yang terzolimi itu doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Nah, dan yang pasti Allah tidak menyukai orang-orang yang menunjukkan sikap yang sombong. Maka di dalam surat Luqman ayat ke-18 kita diajarkan wala tusaqir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi semakin besar kesombongan yang mantan pertontonkan, maka tanda-tanda kehancurannya pun semakin dekat, ya. Apa itu kehancurannya? Ya, kehancurannya itu dia akan dikhianati oleh pasangan baru kebanggaannya itu.
sehingga tidak ada lagi yang bisa dia sombongkan. Kalau dia sombong dari harta benda, dari pekerjaan, dan seterusnya, maka dia akan kehilangan pekerjaan yang dia banggakan tadi, sehingga tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Nah, jadi tanda semakin mendekatnya kehancuran mantan itu yang pertama adalah kesombongannya sendiri. Yang kedua, yang menyebabkan kehancuran mantan itu adalah dirinya sendiri. Kita tahu persis ya, rasanya sudah jungkir balik berjuang dan dikhianati oleh mantan. Nah, jadi pengkhianatan itu akan berbuah dengan pengkhianatan. Orang yang melakukan pengkhianatan biasanya juga akan dikhianati. Karena itu, yang akan menghancurkan mantan adalah dirinya sendiri. Ketika dia mengkhianati kita, maka menunggu waktu saja, apa yang dia lakukan kepada kita itu akan terjadi pula kepada dirinya sendiri. Nah, ketika orang mengkhianati, maka ada dua tuh. Yang pertama, seperti tadi ya, doa dari orang-orang yang disombongi. Dia mengundang kutukan dari orang yang dia khianati. Dia mengundang doa-doa yang buruk dari orang yang dia khianati. Itu yang pertama. Dan doa orang yang dikhianati itu akan kejadian. Yang kedua, ketika orang mengkhianati dan setelah itu memamerkan pengkhianatannya itu kemana-mana, dia bangga, ya, dia memiliki sesuatu, memiliki seseorang yang begitu dia cintai pada saat ini, yang kemudian orang ini adalah hasil dari pengkhianatan. Jadi dia memulai cintanya itu dengan pengkhianatan. Dan dia pamerkan, artinya kan dia suka tuh melihat betapa menderitanya kita pada saat ini. Dan itu akan menyebabkan penderitaan pengkhianatan yang pernah kita rasakan itu akan pindah ke dia. La tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Yang ketiga, yang menyebabkan kehancurannya adalah cintanya yang berlebihan kepada pasangan barunya. Karena cinta yang berlebihan akan berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, akhbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, orang yang paling engkau cintai itu akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jadi tiga hal ini. Kesombongan mantan yang luar biasa, sifat-sifat yang ada pada diri mantan sendiri, dan cinta mantan yang sangat berlebihan kepada pasangan barunya itu, kepada orang ketiga itu, yang akan menyebabkan kehancuran pada diri mantan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.